Ya, oke. Kita hari ini bakalan ngebahas tentang fungsi ya. Jadi kalau gue lihat apa soal simulasi dari BP3 di web simulasi di nomor paling terakhir nomor 10 itu ada satu soal fungsi yang nyelip. Itu gue sarankan dan gue rekomendasikan untuk kalian. Kenapa? Karena itu nggak pakai rumus, itu murni kemampuan berhitung aja tanpa ada embel-embel rumus apapun. Kalian tinggal mensubstitusi, lalu kalian hitung. Dah, beres. Ya, ya jadi fungsi itu adalah sesimpel kita untuk apa? Memasukkan atau melakukan input. Ya, karena dalam fungsi itu ada yang namanya daerah asal dan daerah hasil. Ya, ini udah kelihatan. Ya, gua udah ulang berkali-kali ya tentang fungsi. Videonya juga udah ada di 36 bab matematika dasar. Ya, jadi lu tinggal cari aja konsep dasar dari fungsi itu seperti apa, ya. Tapi yang jelas yang namanya fungsi itu ada daerah asal, ada daerah hasil, ya. Dimana untuk menghasilkan sebuah daerah hasil, ya kita memasukkan ya, atau melakukan input daerah asal ke fungsi untuk menghasilkan daerah hasil, ya. Jadi di sini melakukan input untuk menghasilkan daerah hasil. Ya, ini contoh sederhana aja dari sebuah fungsi yang paling basic ya, yang pernah kita pelajari waktu SMP. Misalkan kita punya himpunan A itu adalah 0, 1, 2, 3. Ini kita anggap sebagai sebuah daerah asal gitu ya. Nah, lalu kemudian ya kita apa namanya lakukan pemetaan gitu terhadap sebuah himpunan B yang mana ya B itu adalah enggak, jangan nol deh, 1, 2, 3, 4. Misalkan ini B-nya adalah 3, 6, 9, 12. Ya, jadi kalau kita hubungkan ya, kita hubungkan antara A dengan B. Nah, ini hubungannya apa? Kalau kalian lihat hubungannya apa? Kali tiga ya, kali tiga. Jadi semua nilai atau semua angka yang ada pada himpunan A itu kita kalikan dengan 3, maka akan menghasilkan B. Itu ya. Jadi kalau ini dimasukkan, nah, akan menghasilkan B. Yang mana untuk menghasilkan B kita perlu apa? Mengalihkan 3. Jadi dikali 3. Nah, kalau ditulis menjadi sebuah bentuk fungsi, maka ya f x itu sama dengan apa? Sama dengan 3x. Ya, jadi dimisalkan ini adalah x, ini adalah y. Ya, jadi fx itu adalah y, di mana kalau kita masukkan setiap nilai x di sini, ya itu akan menghasilkan
fx atau y ini. Ya, itu sederhananya. Jadi kalau mau nonton komplitnya, lu bisa tonton aja 36 bab matematika dasar ya. Itu udah pernah kalian catat juga. Ya, itu komplitnya tuh ada di sana. Gua hanya menjelaskan garis besarnya aja. Nah, di soal apa namanya? Simulasi yang dikeluarkan oleh BP3, nah, soal fungsi itu kurang lebih seperti ini. Ya memang seperti ini sih. Dan gampang banget ya. Sumpah ini nggak perlu rumus apapun. Ya, ini nggak perlu rumus apapun. Lu tinggal masukin aja angka yang ada, nanti lu bakal dapat hasilnya. Ya, ini lu tinggal masukin aja angka yang ada. Nah, misal ditanyain gini, ada sebuah fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, ini kan udah nggak sesederhana contoh ya. Contohnya kan cuma kayak gini. Tapi kan realnya di soal seperti ini. Gitu. Kita punya fungsi ini seperti ini. X kuadrat min 3x. Nah, ditanyain nilai dari f bla 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 bla. Itulah pokoknya ya. Ya. Jadi ada fungsi f, terus ini fungsi f lagi, ininya 2. Jadi kita jadikan apa? 2 sebagai apa? Sebagai domain atau daerah asal. Ya, jadi angka 2 di sini berperan sebagai apa? Domain atau daerah asal. Ya, sebagai domain atau daerah asal sebuah fungsi. Ya, jadi daerah asal sebuah fungsi. Nah, sekarang kita masukkan di sini duanya, kita input duanya ke dalam fungsi. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, ini berarti f2 sama dengan 2 kuadrat min berapa? Min 3 dikali 2. Jadi f2 sama dengan 4 dikurang 6. Berapa 4 dikurang 6? Min 2. Jadi nilai dari F2 adalah min 2. Nah, sekarang kita substitusi ke soal. Ya, di sini F, di sini F lagi, lalu di sini ada F, terus di sini 2. Ya, per ya, F, F2, ya, min F2. Ya, ini yang bocor gue kick aja mending enaknya ya. Sebel gue. Dah, suara gue kedengeran? Oke, aman. Lanjut. Nah, sekarang kita substitusi di sini. Di sini F, di sini F. Ya. Nah, lalu kita masukkan di sini. Di sini ada F2. F2-nya berapa di sini? Min 2. Ya, per ya, F ininya min 2. Dikurang F2-nya berapa? Min 2. Gitu. Nah, sekarang kita ketemu. Kalau tadi yang menjadi domain adalah 2. Nah, sekarang yang menjadi domain adalah min 2. Cari lagi di sini. Berapa nilai fx-nya min 2? Ya, berarti di sini f min 2 sama dengan ya min 2 kuadrat dikurang 3 dikali min 2. Nah, berarti di sini 4 ditambah 6. Berapa? 10. Nah, berarti masukin lagi di sini. F, ya F min 2-nya berapa? 10. Per, ya berapa di sini? 10.
ditambah 2. Nah, berarti kalau tadi di sini min 2 sebagai domain, sekarang 10 yang menjadi domain. Bikin lagi, cari lagi daerah hasilnya berapa kalau domainnya itu 10. Berarti F10 sama dengan 10 kuadrat dikurang 3 dikali 10. Berarti di sini 100 dikurang 30. Berapa? 70. Nah, substitusiin F10-nya adalah 70. Berarti 70 dibagi 10 ditambah 2. Berapa? 7 tambah 2. Hasilnya adalah 9. Gitu. Jadi cuman ya masukin beres. Nggak ada rumus apa-apa kan. Tidak memberatkan kalian. Paham? Ya, di sini ada yang panik ngelihat soal ini. Siapa yang panik ngelihat soal ini? Lihat tanda kurungnya udah takut ya, santai. Jangan takut duluan ya. Kita menyikapi soal dengan tenang. Iya, padahal cuma masukin angkanya doang, cari nilainya. Itu udah ada di situ jelas fungsinya. Kemarin malah saya coret atas bawah, itu terlalu kreatif kalau itu. Oke, tadi F10/10 plus 2. F10. Ini dari sini, bro. Ini, bro, Latin, bro. Ini kan F, ya. Ini kan F. Terus di sini ada F min 2. Nah, F min 2 itu berapa hasilnya? Oh, F min 2 itu hasilnya adalah 10. Ya udah masukin 10 di sini berarti. Nah, 10-nya menjadi domain. Jadinya F10 per, nah, F min 2-nya berapa di sini? 10. Udah gitu doang. Biar nggak pusing sendiri ya. Lu selama ini dicekokin sama metode belajar yang salah. Jadi takut duluan. Tolong ini MGMP ya kalau mau mengadakan pelatihan buat guru mending undang saya. Biar saya yang melatih guru-guru sekolah itu ya. Biar biar tidak mencekokin muridnya dengan rumus-rumus bodoh yang Anda ciptakan sendiri itu. Masih agak bingung yang F min 2 yang sebelah kanan B. Mana? Ini bingung di mana? Yang ini apa yang ini? Ini kan F2. F2 hasilnya berapa? Hasil dari F2. Min 2 ini kan. So, apa yang Anda bingungkan? Masuk. Oke. Ada pertanyaan? F2 itu diambil dari asalnya B. Iya, ini F2 tuh. Ini F2 kan. Duanya itu sebagai domain atau daerah asal. F2 ini udah di sini semua tuh tersedia. Lu tinggal masukin aja duanya. Mau 2 masukin ke sini ntar dapat hasilnya berapa. Oh, hasilnya ternyata min 2. Ya udah, F2-nya lu ganti dengan min 2. Berarti ini diganti min 2, ini diganti min 2, ini diganti min 2. Oh, masuk semua min 2 di sini. Nah, berarti di sini lu nyari F min 2. Berapa nilai F min 2? Ya udah bikin lagi.
Masukin min 2 ke sini. Dapat hasilnya 10. Nah, masukin. Ini berarti diganti 10, ini diganti 10, ya kan? Jadinya F10/10. Nah, di sini kita punya tugas lagi F10. 10 sebagai domain. Bikin lagi. Dapat 70. Nah, dapat di sini 70 bagi 10, 7 plus 2. B, kenapa domainnya diubah 2 kali, B? Udah ketemu 10, kenapa diubah lagi? Karena di sini masih bentuk domain 10-nya. Kalau ini kan F-2, masukin aja F-2-nya hasilnya 10. Kalau ini kan bukan, ada F, terus di sini ada F lagi, jadi harus 2 kali. Hati-hati dalam membaca. Sampai F-nya habis, betul. Betul ya, sampai F-nya benar-benar habis. Di sini kan F10. Nah, lu berarti harus tugas lagi tuh nyari F10 berapa nilainya gitu. Nah, sekarang coba gue kasih soal yang sama, angkanya gue ganti. Ya, misalnya di sini fungsi F didefinisikan dengan fx sama dengan 2x kuadrat min 1. Nilai F F F1 ya per F F1 dikurang F1 adalah berapa? Silahkan coba. Apa ini? Ada apa ini? Halo, Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Kenapa? Eh, Tadi yang soal sebelumnya kan tadi aku tuh nyoba ngitung kayak ngitungnya tuh satu-satu gitu, Be. Jadi kayak itu kan F-nya kan ada 3 ya. Ya, Jadi fx, kalau tadi kan fx sama dengan itu kan x kuadrat kurang 3x. Nah, hmm, itu tuh aku x-nya tuh diganti f dalam kurung f dalam kurung 2 wah, gitu. waduh, itu apa itu? Nah, udah, jadi aku ngitungnya satu-satu gitu, Be. Apa nggak tahu ya cara aku atau apakah bisa gitu, Be, kalau ngitung satu-satu gitu. Satu-satu gimana? Sorry, gue nggak kebayang. Serius. Gimana Maksudnya ya? gimana? Eh, Kalau tadi kan Babe kan hitungnya kan fx sama dengan x kuadrat kurang Ah, 3x. Nah, ah, ah. x-nya kan Babe kan ganti 2 kan. Ya, lu berapa? Nah, kalau aku tuh di tuh gantinya x-nya tuh ini, B, yang f yang kayak penyebut penyebut yang di atas itu loh. Ini maksudnya. Ya, gitu. Wah, itu Anda memperumit diri sendiri, Bung. Jangan, Bung. Hindari, Bung, cara seperti itu, Bung. Oh, tapi hasilnya bakal ketemu juga gitu ya. Tapi aku ngitung gitu juga salah sih. Ya, makanya, Bung. Tapi nggak apa-apa. Itu mungkin pikiran kritis lo udah mau mencoba. Tapi ya, itu tidak disarankan. Atau itu bahkan kayaknya sih salah. Oke. Ya, ya makasih, Be. Yo, nol. Hasilnya nol. Ya udah, gue ganti deh. Jangan nol deh. Kegampangan. 3 ya. Kegampangan kalau nol. Nah, anjir, gue udah nyatet suka-suka gue. Karena gue yang ngajar. Ya.
Kalau kali sama pangkat, duluan pangkat ya. Gimana tuh? Ada yang mau menjawab? Duluan pangkat atau kan aturan Pemdas. Ada yang sudah menjawab. Oke, kita bahas. Di sini 3 sebagai domain. Jadi F3 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat dikurang 1. Berarti 3 kuadrat itu 9. 9 kali 2, 18. 18 kurang 1, 7. 17. Nah, berarti F3 itu nilainya 17. Nah, berarti di sini F. Nah, habis itu F3-nya adalah 17. Per berapa nih? F dikali F 17, sorry, min 17. Nah, 17 sebagai domain. Berarti di sini F 17 sama dengan 2 dikali 17 kuadrat dikurang 1. Berapa 17 kuadrat? 289 ya, atau berapa? Ya, 289 ya. Gede banget angkanya, perasaan gue nulis kecil lah. 578 dikurang 1. Berarti di sini 577. Kecil bro, ini gua nulis perasaan nggak gede. Nah, kita masukkan di sini 577. F ininya 577 per F17 itu adalah 577 dikurang dengan 17. Berapa F577? Di sini F 577 sama dengan 2 dikali 577 kuadrat dikurang 1. Berapa 577 kali 577 kali 2? Berarti di sini hasilnya adalah 665,858 dikurang 1. Jadi 665 dikali 857 ya. Jadi di sini 665,857 per 577 dikurang 17. Berapa tuh?
Berapa hasilnya? Ya, betul. 1136,9 atau 1137 aja lah. Kita buletin. Dah, kalau asli keburu males ngitung ya. Ini kan berhubung gue yang bikin kan. Kalau gue yang bikin kan suka-suka gue berarti. Suka-suka gue, suka-suka hayalan gue berapa ya enaknya ya gitu. Makanya doain aja gue jadi panitia SNBT gitu. Masih kurang paham cara substitusinya. Substitusi itu lalu tinggal mengganti sebenarnya. Lu bukan nggak paham, tapi lu nggak teliti. Nih, substitusi itu kan mengganti. Lu ganti ini X, lu ganti dengan 3. Masukin, hitung, dapat 17. Nah, berarti di sini F3-nya adalah 17. Berarti semua yang mengandung F3 lu ganti dengan 17. F3 ini ganti dengan 17. F3 ini ganti dengan 17. F3 ini ganti dengan 17. Nah, berarti di sini 17 sebagai domain. Masukin, dapat 577. Nah, berarti di sini F17 diganti dengan 577. Nah, berarti ini diganti dengan 577. Ini diganti dengan 577. Nah, berarti masih ada F nih, masih ada fungsi dengan domain 577. Hitung lagi berapa hasil dari F577. Oh, segini. Ya udah, ini diganti dengan ini. Maka ini diganti dengan 665, 867. Dapat. Tinggal cari, ganti, cari, ganti, cari, ganti. Udah beres gitu doang. Bener, sampai habis F-nya. Masya Allah, ternyata gini. Nih, sekali lagi deh, gue ganti angkanya. Nah, sekarang cari. Kalau F di F2 itu, F4 tinggal 1.
Oke, ganti X dengan 3. Berarti di sini F3 sama dengan 3 dikali 3 dikurang 2. Berarti di sini 9 dikurang 2. Berapa? 7. Ya, nah, biar biar kita nggak capek nulisnya, ya kita ganti lagi di sini. Kita bikin lagi di sini F7 berapa? 3 dikali 7 dikurang 2. Berarti di sini 21 dikurang 2 berapa? 19. Lagi, bikin lagi. 3 dikali 19 dikurang 2. Berarti di sini 57 dikurang 2. Berapa hasilnya? 5. Jadi disiapin aja pokoknya. Nah, tinggal masukin ke sini. Diganti. Tinggal kita ganti ya. Nah, berarti ini F3 diganti dengan 7. F3 diganti dengan 7. F3 diganti dengan 7. Ya, berarti F7 per ya, F diganti dengan 7. Dikurang F diganti dengan 7. Ya, dari sini ya, F7-nya berapa? 19. Ya, per 19. Dikurang F7-nya berapa? 19. F19-nya berapa? 55. Nah, berarti 55 dibagi 19 dikurang dengan 19. Berapa tuh hasilnya? Min 16 ya. Min 16,10. Ya, mohon maaf ya kalau angkanya desimal. Memang sengaja sih. Alhamdulillah bener walaupun lama. Latihan biar makin cepet. Ya, mungkin orang yang pertama, mungkin sebelum ini waktu kalian buka web simulasi ngelihat soal ini langsung pusing ya. Ah, ini apa ini kurungnya banyak sekali? Ah, tidak. Padahal tinggal kerjakan, just do it, woi. Ganti ini, ganti beres. Cara tahu F-nya udah habis itu bisa Anda lihat dengan mata kepala sendiri tanpa bantuan alat optik apapun. Bahkan gue nggak pakai kacamata aja, gue bisa lihat bahwa F-nya udah habis. Ya kan? Di sini kan masih ada F, di sini udah nggak ada. Nah, ini nih udah nggak ada F nih, berarti udah habis. Kecuali memang mungkin Anda minus 20 atau silinder 15. Mungkin Anda nggak bisa ngeliat huruf F di sini. Ini masih ada F, berarti masih harus melakukan substitusi. Nah, ini nggak ada nih, udah nggak ada F ya, berarti udah berhenti. Please sampai sana. Berhenti sampai sana. Atau mungkin Anda butuh bantuan mikroskop kali. Bisa gak? 55 kurang 9 terus dibagi. Oh, maksudnya ini dikurang 19 terus dibagi 19. Wah, itu Anda harus kembali ke kelas 3 SD berarti. Karena saya sudah lelah mengajarkan penjumlahan, pengurangan, pembagian. Anda tinggal tonton sendiri aja deh pokoknya. Ya, di mana-mana ini tuh dibagi dulu baru dikurang. Sejak kapan ini bisa langsung diginiin? Itu pun harus disamain dulu penyebutnya.
angka fx pembilang sama penyebut bisa beda gak, Be? Ya bisa aja tergantung yang bikin soal. Ini kebetulan aja gua samain. Kalau bedain ya berarti lu harus beda gitu. Sekali lagi, boleh, 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 boleh. Saya ladeni. Ini kalau anak fokus mat udah protes nih. Kegampangan, Be. Nah, silakan. 'Coba hasilnya gue mau dalam bentuk pecahan. Gue nggak mau desimal. Dan itu kalau misalkan pembilangnya lebih besar daripada penyebut, jadiin pecahan campuran. 13 plus 2/7. Oke, masukin di sini F3 sama F1 berapa? Cari F1. Berarti di sini 3 dikali 1 dikurang 5. Berarti berapa nih? Min 2. Terus F3. 3 dikali 3 dikurang 5. Berarti di sini 9 kurang 5. Berapa? 4. Cari F4 berapa? 3 dikali 4 dikurang 5. Berapa? 12 kurang 5 berarti 7. Cari F7 berapa?
3 kali 7 dikurang 5. 21 kurang 5 berapa? 16. Oke, masukin. Ya, ganti semuanya. Ya, F3 ganti dengan 4, F1 ganti dengan min 2. Ya, berarti di sini F, F, F3-nya ganti dengan 4 per, ya, F3-nya diganti dengan 4. Dikurang F, ya di sini F1-nya ganti dengan min 2. Nah, F4-nya berapa? Ganti dengan 7 per F4-nya ganti dengan 7. Nah, di sini masih ada nih F min 2. Bikin lagi berarti. F min 2 berarti 3 dikali min 2 dikurang 5. Berarti berapa nih? Min 11 ya. Min 11. Min 11. Berarti di sini min 11. F7-nya berarti 16 per 7 ditambah dengan 11. Nah, berapa nih? 16 per 7 tambah 11. Nah, ya udah, berarti di sini kita jadiin pecahan campuran nih. 16 per 7-nya berarti 2 per 7 ditambah dengan 11. Ini ya, berarti jadinya 13 2 per 7. Baru tahu caranya gitu, Be. Wow, luar biasa. Nggak apa-apa telat daripada nggak tahu sama sekali ya. Kalau desimal berapa, Be? Masa harus gue juga yang bagi gimana? Nah, sekarang kita ke soal-soal yang berbeda fungsinya. Ada yang bisa ngerjain? Diberikan bentuk fungsi atau rumus fungsi fx sama dengan 5x min 2. Jika fm sama dengan 18 dan fn 23, maka nilai m plus n itu berapa? M-nya 4 ya. Ya, kalau nebak mungkin ya gampang ya. Gampang ditebak. Kebetulan aja ini angkanya ditebak. Nah, ya jawabannya 9. Ini kebetulan aja angkanya gampang ditebak ya. Ini gua kasih warning buat kalian. Kebetulan ini angkanya gampang ditebak ya. Terus kalau mau ribet gimana caranya? Misalkan cara proseduralnya gimana tanpa nebak? Hah, kok bisa?
Ya kan di sini FM-nya 18. Nah, berarti kalau kita kembalikan ke fungsi di sini, nah X-nya itu berapa supaya nanti dia kalau dikurangi dengan dikali 5 dan dikurang dengan 2 hasilnya 18. Ya tentunya X-nya itu nanti harus berapa? Harus nah, nebak kan jadinya gitu. Tapi kalau kita mau secara prosedur ngerjainnya, tuh gini. Berarti kan di sini X diganti dengan M, ya kan? X-nya diganti dengan M. Jadi di sini ya F M sama dengan 5M min 2. M-nya FM-nya berapa? Oh, 18. 18 sama dengan 5M min 2. Berarti di sini 18 plus 2 sama dengan 5M. Berarti 20 sama dengan 5M. Maka M-nya adalah 20 per 5. Berapa? 4. Nah, terus di sini Fn sama dengan 23. Nah, berarti di sini, sorry, N-nya X-nya kita ganti dengan N. Jadi 5N min 2. Fn-nya adalah 23 sama dengan 5N min 2. Maka 23 ditambah 2 sama dengan 5N. Jadi 25 sama dengan 5N. Maka N-nya adalah 25 per 5. Berapa? 5. Jadi M plus N adalah 4 plus 5. Hasilnya 9. Itu yang C. Berarti X sama dengan N. Iya, jadi di sini M-nya itu sebagai domain menggantikan X gitu. N-nya sebagai domain menggantikan X gitu. Ya memang harus pakai cara ini. Lah gitu doang ya. Emang mau gimana? Anda berpikirnya serumit apa anjir? Siapa yang mengajarkan Anda berpikir rumit, Janganlah berpikir rumit. Matematika udah rumit. Yang simpel-simpel aja. Kirain 18-nya dimasukin. 18 itu kan hasil. Ngapain hasil lu substitusikan? Hey, hey, 18 itu hasil, hey. Pokoknya yang disubstitusikan itu yang ada dalam kurung ini yang sebagai daerah asal. Ngapain 18 yang lu masukin? Dia daerah hasil. Hasil ngapain dimasukin? Ya kan? Kalau hasil kan ya udah itu hasil. Ngapain dimasukin? Yang perlu disubstitusikan daerah asal. Ya nggak? Jadi ngapain hasil daerah hasilnya disubstitusi? Oke, ini harus dilakukan pengulangan nih, paling tidak 2 kali pengulangan. Sekarang coba ya, coba kalau eh, coba kalau fx-nya adalah 2x kuadrat min 4. Fm-nya 20, Fn-nya 18. Nah, berapa nilai M plus N? Coba. Yuk, coba lagi yuk. Semangat, semangat. Jangan bingung.
Cukup Aldi Taher aja yang bingung, kita mah jangan. M-nya 2 nggak sih, Be? Ya nggak tahu. Kok nanya saya? Kan saya bikinnya dadakan. Saya membuatnya secara dadakan. Jadi saya nggak tahu ini jawabannya berapa. Jadi asal tulis angka. Berapapun yang ada di kepala gue tulis aja. Kasih dan nggak bisa nulis akar. Gue bener-bener nulis ngasal ya. Berapapun angka yang ada di kepala ya gue tulis aja. Berarti di sini X kita ganti dengan M dulu. Jadinya FM sama dengan 2M kuadrat min 4. FM-nya 20 sama dengan 2M kuadrat min 4. Berarti di sini 24 sama dengan 2M kuadrat. 12, ya, berarti di sini 24 per 2 sama dengan M kuadrat. Berarti 12 sama dengan M kuadrat. Maka M adalah akar 12. Ya. Nah, di sini kita kan nggak tahu ya, ya M-nya itu berapa. Ini yang ambil aja positif. N juga positif. Eh, gue nggak ngasih ketentuan di sini. Tapi di sini gue kasih aja positif. Ini juga positif. Ya, karena kan M sama dengan akar 12 itu kan bisa positif, bisa negatif. Jadi di sini kita ambil yang positif aja. Jadinya akar 12. Nah, akar 12 itu berapa? Nah, nanti kita cari. Kita cari dulu di sini Fn. Berarti di sini N sama dengan 2 N kuadrat min 4. Ininya 18 sama dengan 2N kuadrat min 4. Itu di sini 22 sama dengan 2N kuadrat. Nah, berarti 22 per 2 sama dengan N kuadrat. 11 sama dengan N kuadrat. Berarti di sini N-nya adalah akar 12. Ditanyain nilai dari M plus N. Jadi di sini akar 12 ditambah dengan akar 11. Oh iya. Yes. Nah, jadi di sini akar 12 plus akar 11. Adakah di sini yang menjawab akar 23? Ada gak yang menjawab gini? Ada gak yang menjawab gini? Akar 23? Nggak ada ya? Semoga nggak ada. 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 Jangan ya, jangan menjawab seperti itu ya. Itu salah, karena tidak bisa dijumlahkan. Ya, sampai sini aja udah bener sebenarnya. Tapi di sini akar 12 masih bisa kita sederhanakan. Jadi berapa? 12 itu kan 4 kali 3. Plus akar 11. Akar 4 itu adalah 2, akar 3 itu nggak tahu berapa. Jadi 2 akar 3 plus akar 11.
Pencerahan. Waduh, brightness kali ya. Ada lagi, Beh? Ada gak ya? Hmm. Tangan yang kau hadap. Dan dekat. Hmm. Hmm. Iya. Iya. Dun. Berapa ya? Yang tahu bantu jawab dong, kenapa nggak bisa dijumlah? Akar itu kalau di dalamnya beda, itu nggak bisa dijumlah. Ya, bilangan bentuk akar kalau dalamnya beda itu nggak bisa dijumlah. Anda bisa tonton video saya di 36 bab matematika dasar. Di situ sudah gue jelaskan. Di mana, Beh? Bukan di mana. Oh, saya tidak peduli. Saya tidak peduli terhadap tata bahasa. Daerah hasil fx sama dengan 2x plus 1, di mana x adalah elemen bilangan cacah. Nah, sekarang kita tulis ya. X-nya sebagai domain itu adalah elemen bilangan cacah. X bilangan cacah. Berarti kalau X itu bilangan cacah itu dimulai dari berapa? Nol ya. Nah, bilangan cacah kan nol sampai tak hingga kan. Nol, satu, dua, tiga, dan seterusnya.
Nah, sekarang kita substitusi. Kita lakukan input. Kalau X-nya 0 berapa? Berarti 2 dikali 0 plus 1. Maka hasilnya adalah 1. F1 berarti di sini 2 dikali 1 plus 1. Maka hasilnya adalah berapa? 3. Nah, F2 di 2 dikali 2 plus 1. F2 sama dengan berapa ini? 5. F3 sama dengan 2 dikali 3 plus 1. Berapa? 7. Ya. Nah, berapa nih berarti hasilnya, daerah hasilnya? Di sini kita punya daerah hasil 1, 3, 5, 7. Berarti apa? Yang benar apa? Nggak mungkin. Tidak mungkin hasilnya E. Kenapa? Satu bukan bilangan prima. Kalau dibilang A bilangan bulat, nggak juga. Bilangan bulat itu spesifikasinya banyak sekali. Nah, sekarang kalau kita masukkan, kita lanjut lagi deh. Kalau F-nya 4 sampai F4, berarti di sini 2 dikali 4 ditambah 1. 6 tambah 1. 6, 8. 8 tambah 1. Berapa? 9. Hasilnya apa? Ganjil lagi. Berarti jawabannya adalah ya, ganjil. Nah, jadi karena dia 2x plus 1 inilah yang membuat semua bilangan caca yang kita masukkan itu hasilnya ganjil. Ya, coba aja berapa bilangan yang lu masukin di sini. 1000 deh misalkan, 1000. 2 dikali 1000, 2000. 2000 tambah 1, 2001. Ganjil. Ya, jadi si plus 1 inilah yang membuat dia menjadi ganjil. Ya nggak? Iya betul, ganjil termasuk bilangan asli. Tapi bilangan asli itu definisinya luas. Nah, kalau kita mau spesifikin lagi, ya dia ganjil. Asli itu kan ada ganjil, ada genap. Ya nggak? Ya nggak? Asli itu ada ganjil, ada genap. Bener nggak? Nah, apakah ini genap? Tidak. Ganjil kan? Ya udah, berarti ganjil jawabannya bukan asli. Ya nggak? Gitu. Jadi definisinya dipersempit. Ya udah, ini karena udah 14.10 kalian lanjut kelas PU ya. Bedanya asli sama real apa? Lihat 36 bab matematika dasar. Saya sudah tidak ingin menjelaskan kembali. Ya, yang udah nyatet pasti tahu. Nanti kalau ada kelas lagi, gue kabarin.